Fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Nah, di dalam fonologi ini ada dua, yaitu fonemik dan fonetik. Nah, fonemik ini adalah kajian bahasa yang dilihat berdasarkan makna. Nah, di dalam fonemik ini itu ada vokal dan konsonan. Nah, vokal itu adalah huruf A, I, U, E, O, dan konsonan ini selain huruf yang ada di dalam vokal. Nah, maksud dari kajian berdasarkan makna itu seperti tari, lari. Nah, kan sama, hampir sama, tapi itu beda makna. Kemudian fonetik, dilihat dari bagaimana proses penciptaannya. Di situ ada artikulatoris, akustik, dan auditoris. Di mana artikulatoris ini ada dua, yaitu artikulatoris aktif dan artikulatoris pasif. Morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kata, seperti bagaimana kata itu yang berawal dari kata dasar itu menjadi kata yang berimbuhan, kata berulang-ulang ataupun kata majemuk. Nah, di dalam morfologi ini itu ada morfem, kata, dan morf. Nah, morfem itu adalah satuan terkecil dari kata yang sudah tidak bisa terbagi lagi. Nah, dalam morfem ini itu ada morfem bebas dan morfem terikat. Nah, morfem bebas sendiri itu adalah morfem yang bisa kata yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan morfem terikat itu adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kata sendiri itu adalah bentuk bebas yang paling kecil. Sedangkan morf itu adalah wujud konkret dari suatu morfem. Sintaks. Sintaks ini adalah ilmu bahasa yang membahas bagaimana kata itu membentuk menjadi suatu kalimat. Nah, dalam sintaks ini itu ada kata, frasa, klausa, dan kalimat. Nah, kata sendiri itu adalah satuan terkecil yang akan membentuk komponen sintaksis yang lebih besar. Nah, yang selanjutnya itu ada frasa, yaitu berisi kata kerja tanpa subjek atau berisi subjek tanpa predikat. Atau frasa itu bisa disebut juga pengelompokan kata. Nah, selanjutnya itu kan ada klausa. Nah, klausa ini adalah kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, klausa ini itu adalah tidak dapat dikatakan klausa jika tidak ada subjek atau predikat. Nah, kalimat paling sederhana itu terdiri dari satu klausa. Selanjutnya yaitu kalimat. Kalimat ini adalah rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna lengkap. Semantik. Semantik itu adalah ilmu bahasa yang mempelajari makna tanda bahasa. Nah, makna tanda bahasa ini dapat dilihat dari kaitan antara lambang, konsep, referen, ataupun objek. Nah, biasanya itu dikenal dengan segitiga makna. Segitiga makna. Nah, kan di segitiga makna tadi itu ada konsep, simbol, dan objek. Nah, kita itu bisa mewujudkan simbol itu melalui objek, tetapi itu tergantung konsep masing-masing. Jadi contohnya kan di simbol itu ada cat, tulisan cat. Nah, konsep seseorang kan berbeda-beda. Kalau untuk orang luar kan bacanya cat atau bisa disimbolkan kucing. Nah, sedangkan kita Indonesia itu kan memiliki konsep cat, kayak tulisan cat itu kita bacanya ya cat. Jadi seperti cat tembok, cat kuku, atau cat yang lainnya. Nah, kenapa konsep referen terus konsep dengan simbol itu saling berhubungan ya? Karena itu tergantung konsep masing-masing orang. Nah, sedangkan dari objek ke simbol itu ada garis putus-putus, itu dikarenakan belum tentu simbol di situ itu mengartikan objek tersebut. Pragmatik. Pragmatik adalah cabang bahasa yang membahas cara menafsirkan makna yang terkandung dalam suatu tindak tutur. Nah, contohnya seperti ada anak laki-laki kan ya, terus main di kosnya anak putri. Terus ada ibu kos keluar, terus kan itu waktunya udah malam. Nah, ada ibu kos keluar dan menanyakan pada laki jam sekarang sudah jam berapa, Di? Tapi maksud ibu kos itu bukan tanya jam, melainkan itu ibu kos ini agar memberitahu agar si laki-laki ini itu mengerti, tahu waktu. Nah, seperti itu. Maka dari itu pragmatik itu membahas tentang bagaimana cara kita menafsirkan kata tersebut dan memaknakan kata tersebut.